Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 5. Yang pertama luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga tekanan, yang keempat itu suhu, dan yang kelima katalis. Yang pertama, kita akan membahas tentang luas permukaan. Ilustrasinya sebagai berikut. Bandingkan luas permukaan kubus berikut. Terdapat satu luas permukaan kubus. Dari satu luas permukaan kubus ini dipotong menjadi 8 buah. Jadi artinya dari satu ini bisa dipotong jadi 8 buah. Jadi yang dimaksudkan dengan luas permukaan teman-teman adalah luas dari total sisi yang ada pada kubus. Nah, jadi ini yang bagian A ini adalah gabungan dari bagian B yang sudah dipotong 8. Jadi bagian B itu adalah bagian A yang sudah dipotong 8. Yang dimaksud dengan luas permukaan adalah luas dari sisi-sisi yang ada di dalam bentuk kubus tersebut. Nah, kalau kita misalnya hitung total luas sisi kubus pertama, ini kan panjang rusuknya 1 cm. Berarti kalau satu sisinya, ini sisi kubus kan ada 6, teman-teman. 1, atas bawah 1, 2. Terus sisi kiri kanan depan belakang itu 4. Berarti 2 tambah 4, sisinya ada 6. Satu sisi itu luasnya berarti 1 cm kali 1 cm kan? Maka itu cm pangkat 2 itulah luas dari satu sisi. Nah, sisinya ada 6. Berarti 1 cm pangkat 2 kali 6 sisi. Berarti total dari luas sisi dari satu kubus ini yang panjang tulang rusuknya itu 1 cm, maka totalnya 6 cm pangkat 2. Nah, inilah yang dikatakan dengan luas permukaan. Jadi luas permukaan satu kubus itu yang panjang tulang rusuknya 1 cm adalah 6 cm pangkat 2. Kemudian bagaimana kalau kubus A ini kita bagi jadi 8? Maka kalau kita bagi jadi 8 per tulang rusuk sekarang panjangnya hanya 0,5 cm. Jadi kalau ini kita bagi 8, ini bagi 2, terus ini bagi 2. Jadi satu di sini bagi 4. Terus ini kan bagi 2 lagi. Ini bagi 2 kan gitu. Jadi ini totalnya jadi 8. Jadi ada 8 kubus yang kecil kalau dia dibagi 8 kubus yang panjang rusuknya 1 cm. Menjadi masing-masing 0,5 cm. Nah, setelah dia menjadi seperti ini, kita hitung lagi berapa total luas permukaan dari kubus yang sudah kecil-kecil ini. Berarti kita hitung dari 1 saja, nanti kali 8. Nah, berarti satu sisi dari kubus ini luasnya sama dengan 0,5 cm dikali 0,5 cm gitu kan ya. Berarti ini menjadi 0,25 cm pangkat 2 untuk satu sisi. Nah, ini kan bagi 8 tetap juga bentuknya kubus. Maka total luas sisi dari satu kubus kali 6 ya. Maka luas sisinya 0,25 cm pangkat 2 kali 6 sisi. Berarti menjadi 1,5 ya cm pangkat 2. Berarti satu kubus yang kecil ini luas permukaannya 1,5. Kan dia totalnya ada 8, teman-teman. Jadi total luas permukaan B ini dari 8 itu maka 8 dikali 1,5 cm pangkat 2. Berarti menjadi 12 cm pangkat 2. Dari sini kita bisa buktikan secara langsung bahwa kalau suatu partikel dari yang besar dipotong menjadi kecil-kecil, luas permukaannya terbukti menjadi lebih besar. Saya ulangi konsepnya, teman-teman.
Dari sini kita bisa buktikan bahwa kalau partikelnya diubah menjadi kecil-kecil, menjadi 8 buah kecil-kecil, maka luas permukaan kubus jauh lebih besar dibandingkan dengan kubus yang jumlah partikelnya besar. Dari sini ada satu kesimpulan yang kita dapatkan. Jadi contohnya gini, kalau misalnya saya punya 1 kilo zat ya, zatnya ini terserah apa saja. Nah, 1 kilo zat itu saya punya bentuknya bongkahan misalnya. Nah, bongkahan itu bisa kita katakan juga batangan, sama. Yang pasti bongkahan atau batangan artinya dia dalam satu wujud benda. Nah, bongkahan ini ada 1 kilogram zat. Misalnya zatnya itu besi, misalnya. Dalam bentuk bongkahan atau batangan. Terus ada juga dalam bentuk kepingan. Berarti kepingan itu artinya berkeping-keping. Kalau 1 kilo besi, berapa keping itu? Maka kita bisa jawab banyak kepingan. Terus ada bentuk serbuk. Tadi dari kubus ini kita belajar teman-teman. Luas permukaan akan lebih besar kalau ukuran partikelnya kecil. Sekarang saya tanya sama kalian. Kira-kira ukuran partikel siapa yang besar di sini? Ini urutan dari kiri ke kanan. Bongkahan, kepingan, serbuk. Ini adalah urutan ukuran partikel dari besar ke kecil, kan? Ukuran partikel dari besar ke kecil. Berarti ukuran partikel siapa yang paling besar? Bongkahan atau batangan? Kemudian siapa? Kepingan. Kemudian yang paling kecil ukuran partikelnya serbuk. Karena dia kecil-kecil, kan? Pertanyaannya, luas permukaan siapa yang besar? Dari kubus ini tadi kita sudah belajar dan kita buktikan angkanya. Luas permukaan yang besar adalah serbuk. Kenapa, Pak? Ukurannya lebih kecil. Kemudian luas permukaannya kepingan itu lebih besar dibandingkan batangan. Kenapa? Ukuran kepingan lebih kecil dari batangan. Karena ini kan sama-sama 1 kilo. Ya, kecuali dia tidak sama-sama 1 kilo, itu beda hal. Tapi dalam luas permukaan ini konteksnya ukurannya sama. Sama seperti kubus ini tadi kan. 8 buah ini kan berasal dari kubus yang di kiri kan. Artinya kalaupun ditimbang, masanya mereka ini sama sebenarnya. Cuma kan luas permukaannya beda. Sekarang, coba gas dan cair. Mana yang lebih kecil ukuran partikelnya? Luas permukaan akan besar jika ukuran partikel zat yang kita lihat itu lebih kecil. Gitu. Gas itu lebih kecil dari cair. Kenapa? Karena gas itu jarak antar partikelnya jauh-jauhan. Jadi ukuran partikel gas itu lebih kecil dibandingkan ukuran partikel zat cair. Artinya luas permukaan gas lebih besar daripada luas permukaan zat cair. Oke. Jadi udah tahu ya, luas permukaan itu berbanding terbalik dengan ukuran. Ukurannya makin besar, luas permukaannya kecil. Ukurannya makin kecil, luas permukaannya besar. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi seperti berikut. Semakin besar luas permukaan atau semakin halus bentuk bereaksi, semakin halus itu semakin kecil. Semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar. Mana yang lebih cepat terjadi reaksi, serbuk atau kepingan? Jawabannya serbuk. Cepat dia bereaksi berarti lajunya besar.
pertama ada jalanan renggang, yang kedua ada jalanan padat. Pertanyaannya, manakah yang memiliki peluang terbesar terjadi tabrakan? Jadi, manakah yang memiliki peluang terbesar terjadi tabrakan? Maka jawabannya adalah B. Alasannya, karena jarak antar mobil di sini dekat-dekatan. Jadi, artinya misalnya salah injek gas langsung nabrak. Kalau jalanan renggang ini belum tentu. Salah injak gas ke rem belum tentu tabrakan, karena ada jarak. Jadi peluang terjadi tabrakan yang padat ini. Nah, kita kan mau mempelajari tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi teman-teman, semakin padat dia, maka konsentrasi kan satuannya molaritas. Semakin padat, konsentrasinya makin besar. Semakin renggang, konsentrasinya makin kecil. Anggaplah mobil ini adalah partikel-partikel zat kimia. Anggaplah mobil ini partikel-partikel zat kimia berdekatan. Jadi yang berdekatan itu lebih mungkin terjadi peluang tabrakan besar daripada yang renggang. Kayak gitu. Nah, dari analogi ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Saya ulangi, semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Semakin besar konsentrasi bereaksi, laju reaksi semakin besar. Jadi pengaruh konsentrasi itu akibat semakin banyaknya jumlah molekul. Kalau semakin banyak jumlah molekul, berarti semakin besar peluang terjadinya tubrukan antara atom. Tubrukan antar atom itulah yang akan menghasilkan reaksi kimia. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya nanti di katalis kita jelaskan ya. Faktor yang ketiga adalah pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Tekanan dan volume selalu berbanding terbalik. Kamu bisa buktikan dari dua gambar analogi yang tampil di layar. Coba lihat gambar ini ya. Gambar ini misalnya volumenya itu diukur dari ujung yang hijau, penutup yang hijau ke ujung dasar bawah. Kalau saya misalkan ini adalah kondisi A dengan volume 5 liter. Misalnya tekanannya di sini 1 atm, P-nya 1 atm. Nah, volumenya di sini, volume si B, misalnya ini kondisi A juga sebenarnya ya. Tapi A-nya yang sudah berubah. Maka ini kan, kenapa volumenya mengecil? Karena diberikan tekanan. Misalnya ini tekanannya 1 atm, maka ini karena diberikan misalnya tekanan lebih dari 1, misalnya 5 atm totalnya. Maka volume A ini pasti kita katakan pasti lebih kecil dari 5 liter. Karena kan udah turun tanda hijaunya ke bawah. Apa yang bisa kalian lihat di sini? Kalau tekanannya besar dan tekanannya kecil. Jadi kalau tekanannya besar, itu artinya volumenya pasti kecil. Dan sebaliknya, kalau tekanannya kecil, volumenya pasti besar. Jadi sebenarnya volume dan tekanan itu satu paket. Kalau kalian tahu tekanan, maka volume adalah lawannya gitu. Nah, kita tadi sudah mempelajari konsentrasi. Konsentrasi itu adalah jarak antar partikelnya renggang. Coba lihat, dengan volume besar tekanan kecil, ya, jarak antar partikelnya itu jauh ya. Nih, jauh ya. Tapi setelah tekanan besar dalam bentuk volume kecil, jarak antar partikelnya jadi dekat ya. Nih. Kalian kan bisa melihat jarak bulat-bulat ini jadi makin dekat. Artinya, kalau dia seperti ini, tekanan besar volume kecil, konsentrasinya, molaritasnya bertambah kan teman-teman? Ya enggak? Kalau dia seperti ini, ya konsentrasinya berkurang. Nah, kalau konsentrasinya bertambah,
Sorry. Kalau konsentrasinya bertambah berarti lajunya tadi sudah kita bahas di konsentrasi. Lajunya bertambah. Ini lajunya berkurang. Jadi pengaruh tekanan terhadap laju ya seperti ini. Kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit. Inilah dia tadi, jarak antar partikelnya makin sempit atau makin berdekatan. Sehingga semakin besar peluang terjadinya reaksi. Jadi kesimpulannya, semakin besar tekanan, ini ditambahin lagi ya sebenarnya ya. Semakin besar tekanan, kalau tekanannya besar, berarti di sini tambahkan sendiri teman-teman. Semakin kecil volume. Koma. Semakin besar konsentrasi atau molaritas. Kan itu dipanjangkan kan? Maka laju reaksi semakin besar. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi, teman-teman. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suhu ditingkatkan, maka akan terjadi energi kinetik partikel per reaksi bertambah. Contohnya gini, energi kinetik itu artinya partikelnya itu pergerakannya lebih cepat. Kalau suatu partikel bergerak cepat, itu energi kinetiknya itu berarti besar, teman-teman. Contoh, pada saat kalian masak air, sebelum kalian memasak air, airnya diem kan? Tapi setelah kalian memanaskan air, airnya bergerak enggak? Maka kita akan jawab, iya bergerak Pak. Makanya kalau mendidih dia bulu-bulu gitu kan. Itu artinya airnya lagi bergerak. Semakin cepat gerakannya air itu kalau dia semakin panas airnya, semakin diberikan suhu yang tinggi. Artinya molekul H2O di dalam situ lagi bergerak dengan cepat. Maka kalau kalian masukkan gula ke dalam air panas cepat larut. Sebab H2O energi kinetiknya pada saat dia di suhu yang panas dia besar. Sehingga mudah melarutkan gula. Beda dengan air yang dingin. Energi kinetiknya rendah, teman-teman. Jadi dia melarutkan gula susah. Nah, jadi artinya semakin besar suhu, semakin besar energi kinetik yang terjadi pada partikel. Jadi laju reaksi semakin besar. Nah, ini jadi pengaruh suhu terhadap laju reaksi seperti ini. Nah, semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Kemudian di sini ada persamaan, teman-teman. Ada persamaan ya. Persamaannya seperti berikut. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius, berarti setiap kenaikan suhu sekian, mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat. N kali lebih cepat. Laju reaksi pada T2, T2 itu berarti laju reaksi V2, ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1. T2 suhu kedua, T1 suhu ke1. T2 laju pada suhu kedua, V1 laju pada suhu pertama. Jadi ini rumusnya. Laju pada suhu kedua sama dengan laju pada suhu pertama dikali N. N itu adalah berapa kali lebih cepat. Dikali ini pangkat. N pangkat T2 suhu kedua dikurang suhu pertama dikali delta T. Oke, nomor 42 saya kerjakan di sini ya. Diketahui, yuk mari kita perhatikan. Setiap kenaikan suhu, maka itu delta T-nya 10 derajat Celcius setiap kenaikan. Berlangsung 2 kali lebih cepat, N-nya sama dengan 2. Pada suhu 25 berarti pada T1, T1-nya 20 derajat Celcius. Laju reaksi, oh ini udah V nih, V1 dong. Nah, V1-nya 5 molar per second. Ya.
Second saya buat, bukan detik, sama aja sih. Pertanyaannya, jika suhu 55, laju reaksi menjadi. Nah, pertanyaan, pada T2 berarti 55, V2-nya berapa? Itu pertanyaannya. Ya sudah, kita jawab langsung di sini. Masukkan ke rumus kan? V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 kurang T1 per delta T. Oke, V2 sama dengan V1-nya 5 molar per second kali N-nya tadi 2 pangkat T2 55 kurang 20 bagi 10. Ini 25, sorry ya. Ini 25, teman-teman. Ini 25. Pantasan, kok nggak bulat saya pikir. Ini 25, maka ini 25 per 10. 55 per 25 dikurang 25 itu 30. 30 per 10 itu berarti 3. Berarti ini 5 molar per second kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 5 maka 40 molar per second. Jadi jawabannya adalah C. Rumusnya tadi adalah V2, ini V2 sama dengan V1, terus di sini N, pangkat ya di atas ya, pangkat T2 dikurang T1, ya kan, per delta T. Nah, ini rumusnya tadi ya. Diketahui, jika suhu dinaikkan 15 derajat Celcius, berarti ini adalah setiap kenaikan suhu. Delta T-nya 15 derajat Celcius. Maka reaksi akan menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti ini adalah N. Berarti N-nya sama dengan 2. Jika pada suhu T derajat Celcius, berarti ini adalah T derajat Celcius adalah suhu pertama. Jadi T1 ya, itu T derajat Celcius. Nah, berlangsung selama 8 menit. Nah, ini berarti harusnya laju kan teman-teman. Nah, laju itu adalah 1 per waktu. Jadi, kalau kalian mau mengubah nanti ke laju, maka buat dia C per T. Nah, di sini kan rumusnya V2, V1. Maka supaya dia masuk, nanti ini kita buat C per T, C per T. Nah, berarti ini T-nya untuk T1, kan gitu. Nah, kalau ini V1, ini T1. Nah, T1-nya sama dengan 8 menit. Jadi kalau dibuat dia waktu, kamu jangan bingung. Karena waktu dan laju berbanding terbalik. Tinggal dibuat V sama dengan C per T. Nah, pertanyaannya adalah pada suhu sekian reaksi berlangsung selama. Berarti itu T2. T2 sama dengan T tambah 45 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah pada suhu T2 waktunya berapa lama? T2-nya berapa lama? Nah, biasanya di sini bukan T yang ditanya, tapi laju. Cuma boleh nggak Pak ditanya waktunya? Boleh. Gunakan persamaan V1 sama dengan V sama dengan 1 per T. Nah, kalau dia V1, maka ini 1 per T1. Kalau dia V2, dia 1 per T2. Jadi rumusnya ini kita akan modifikasi karena yang ditanya waktu. Jadi saya akan modifikasi, saya ubah V2 berarti menjadi 1 per T2. Iya nggak teman-teman? Ya kan? Nah, karena V itu kan tadi adalah 1 per T. Nah, ini sebenarnya rumusnya. V itu C per T. Jadi rumusnya ini saya ubah menjadi C per T2 sama dengan, V2 kan C per T2 sama dengan C per T1 kali, nah N-nya tadi 2. Masukkan aja langsung 2. 2, ini 2,
Oke, terus dikali delta T-nya, T2-nya T tambah 45. Berarti di atas T tambah 45. Ini T2. Dikurang T1. T1-nya T. T-nya habis kan? Per delta T-nya 15. Nah, T-nya habis, maka 45 per 15, 3 ya. C per T2 sama dengan T1-nya 8. 1 per 8 menit. Sama dengan kali 2 pangkat 3. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Maka dari sini ketemu 1 per T2 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 kali 1/8. 8 per 8 sama dengan 1. Maka T2 sama dengan 1 menit. Berdasarkan perhitungan. Maka jawabannya adalah A. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Jadi maksudnya, reaksi A menjadi B, itu biasanya misalnya ini lambat. Tapi setelah ditambahkan katalis, katalis itu biasanya dituliskan di tanda panah ini. Misalnya ada katalis C, maka reaksi A dan B biasanya misalnya itu berlangsung lambat atau misalnya 5 jam reaksinya supaya selesai. Tapi kalau saya tambahkan katalis, dia bisa menjadi misalnya 10 menit saja selesai reaksinya. Artinya katalis ini, si C ini sebagai katalis bisa mempercepat reaksi. Ya. Terus di sini dikasih tahu ada katalis homogen dan heterogen. Nah, kalau katalis homogen, kalau katalis itu misalnya ini solid, maka bereaksinya solid. Itu homogen. Tapi kalau katalisnya misalnya solid, tapi di sini misalnya dia liquid, maka ini namanya katalis heterogen. Maka namanya katalis heterogen. Nah, jadi sifat katalis itu adalah mempercepat laju reaksi. Jadi nanti awalnya si C ini ikut bereaksi, tapi nanti setelah reaksi selesai, si C dihasilkan kembali. Gitu. Jadi kalau misalnya kita reaksikan A menjadi B tadi, ini lambat. Tapi setelah saya tambahkan misalnya ini A solid, ini misalnya jadi B solid lah misalnya. Saya misalkan tambahkan katalisnya yang solid, berarti katalis homogen yang saya tambahkan ya, karena satu fase dengan pereaktan, reaktannya. Maka reaksinya lebih cepat seperti ini. Apa yang terjadi pada proses penambahan katalis? Pada proses penambahan katalis, teman-teman, A itu bereaksi dulu dengan C. Misalnya menghasilkan AC. Dengan AC ini, maka dia bisa langsung membentuk B. Tapi di ujung reaksi, A itu akan menjadi B plus C. Artinya, si C itu kan katalis. C itu ikut dulu bereaksi dengan A. Dia ikut bereaksi. Tapi nanti setelah reaksi selesai, ini reaksinya selesai. Si C itu dihasilkan kembali. Maka penulisan katalis itu tidak boleh di reaktan, tidak boleh di produk. Karena walaupun dia direaksikan di reaktan, nanti ikut dia bereaksi sebentar. Tapi setelah selesai reaksinya, dia dihasilkan kembali. Kayak gitu katalis. Prosesnya, teman-teman. Maka penulisan katalis itu biasanya di atas tanda panah. Nah, maka sering dikatakan katalis ini adalah zat yang mempercepat reaksi, tapi dia tidak mengalami perubahan yang kekal. Jadi maksud tidak mengalami perubahan yang kekal ini adalah dia diproses ikut bereaksi, tapi dihasilkan kembali. Gitu. Itu maksud dia tidak mengalami perubahan yang kekal. Cara kerja katalis. Cara kerja katalis konsepnya seperti ini. Ini kan reaktan. A tambah B, reaktan, menjadi C tambah D. Ini produk. Nah, supaya A tambah B menjadi C tambah D, itu melalui proses.
prosesnya adalah harus melewati gundukan ini pada grafik ini. Ini kan ada gundukan di sini. Jadi kalau si reaktan ini bisa menjadi produk, dia harus melewati ini menjadi sini. Ya, harus melewati ini menjadi sini. Nah, energi yang digunakan untuk melewati puncak ini supaya dia bisa ke sini namanya adalah energi aktivasi atau disingkat EA. Jadi EA itu adalah energi aktivasi. Nah, jadi energi aktivasinya itu harus tercapai supaya terjadi reaksi kimia. Katalis itu bisa menurunkan energi aktivasi supaya reaksinya cepat selesai. Nah, kalau reaktan itu harus ke AB ini dulu, ke puncak AB bintang ini dulu. Kan agak jauh ya, agak memerlukan energi yang besar ya. Bisa nggak puncaknya ini diturunkan ya? Bisa. Dengan cara apa? Puncaknya ini bisa turun dengan cara menambah katalis. Karena katalis itu konsep pekerjaannya seperti itu. Jadi EA1 ini adalah energi aktivasi tanpa adanya katalis. Tanpa adanya katalis, teman-teman. Tanpa katalis. Tapi EA2 sama EA3 ini sudah dengan katalis. Karena sudah turun dari awal. Kan awalnya ini kan, normalnya reaksinya gitu. Ini sudah pasti dengan katalis karena dia turun. Jadi di X doang. Jadi dia harus melewati ini doang. Apalagi ini juga dengan katalis. Kalau kita ditanya, katalis yang baik yang mana sih? EA2 atau di EA3? Maka kita akan jawab di EA3. Kenapa? Karena EA3-nya itu kan berarti energi yang diperlukan untuk bisa ke puncak Y itu lebih sedikit dibandingkan X. Jadi Y-nya bisa dilewati dengan mudah. Menjadi produk. Jadi katalis itu menurunkan energi aktivasi. Jadi jarak dari reaktan ke puncak itu namanya energi aktivasi. Jarak energi dari reaktan ke puncak itu energi aktivasi. Jarak energi dari reaktan ke produk itu delta H. Bedakan energi aktivasi mana, delta H yang mana. Saya ulangi. Jarak reaktan ke puncaknya ini, titik tertingginya gundukan ini, itu namanya energi aktivasi. Energi aktivasi yang kecil itu berarti dengan katalis, yang besar tanpa katalis. Delta H adalah jarak energi dari produk ke reaktan. Ya, delta H itu kan H produk dikurang H reaktan. Jadi ini produknya lebih rendah dari reaktan, ini pasti bertanda negatif. Pak, reaksinya ini grafiknya grafik eksoterm ya. Iya, ini adalah grafik eksoterm. Kayak gitu. Suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Coba pegang kuping kalian. Arti tumbukan adalah gesekan antar partikel. Itu sudah tumbukan, teman-teman. Jadi kalau dia bergesek, itu sudah bertumbukan namanya. Coba semuanya pegang kuping. Itu sudah tumbukan, teman-teman. Pertanyaan saya, apakah terjadi reaksi kimia saat kamu pegang kuping? Pak, dari mana saya tahu terjadi reaksi kimia? Kupingmu berubah jadi yang lain. Kupingmu tetap kuping nggak? Nah? Pak, ini masih kuping loh, tetap kuping kok nggak berubah jadi yang lain. Berarti tidak terjadi reaksi kimia. Kenapa tidak terjadi reaksi kimia saat kamu pegang kuping? Padahal itu sudah tumbukan, teman-teman. Tumbukan antara tanganmu dengan kupingmu. Kenapa tidak terjadi reaksi kimia? Jawabannya di sini. Karena tumbukan antara tangan saya dan kuping saya itu belum efektif. Belum memiliki arah yang tepat. Dan energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Jadi teman-teman, tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi kimia. Hanya tumbukan yang efektif. Yaitu penjelasan tumbukan efektif yang ini tadi. Gitu ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini tumbukannya. Kemudian syarat tumbukan efektif itu arah yang tepat,
energi yang cukup. Energi yang cukup itu adalah energi aktivasi. Yang definisinya adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Jadi artinya gini, saat kita pegang-pegang kuping tadi, kita belum punya energi yang cukup. Kita belum punya energi aktivasi yang cukup. Energi aktivasi kita belum mencukupi. Artinya, reaksi kita itu, ini kan energi aktivasi kan ini. Reaksi kita itu di sini belum mencapai puncak energi aktivasi. Saat kita pegang-pegang kuping, maka tidak terjadi reaksi kimia. Nah, ini hubungan energi pengaktifan dengan energi yang dilepas atau diserap. Jadi ini reaksi produknya di atas, maka ini reaksi endoterm. Karena delta H itu kan H produk dikurang H reaktan, maka bertanda positif ini pasti. Energi aktivasi berarti dari bereaksi ke puncaknya. Ini eksoterm, dari bereaksi ke puncak itu energi aktivasi, tapi delta H-nya adalah bereaksi ke produk. Berarti produknya di bawah, maka delta H-nya bertanda negatif ini. Jadi ini delta H-nya pasti bertanda positif, kalau gambarnya seperti ini bertanda negatif. Jadi bedakan mana grafik energi pengaktifan eksoterm dan endoterm.